Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Imal. Kali ini saya akan berbagi tentang verifikasi identitas menggunakan KTP. Lalu verifikasi identitas pada channel YouTube kita ini dapat kita lakukan pada saat channel YouTube kita sudah mencapai estimasi pendapatan kurang lebih $10 ya. Seperti ini. Jadi kebetulan channel YouTube saya sudah pendapatannya $13,17. Ya mohon ini tidak dibully ya, karena ini sedikit sekali dibanding dengan channel-channel yang lain. Tapi saya di sini kontennya hanya untuk berbagi saja. Lalu dengan estimasi pendapatan ini biasanya kita akan mendapatkan peringatan di dashboard YouTube Studio kita terkait dengan melakukan verifikasi identitas ini. Kebetulan saya membuka email saya dan di sini saya dapatkan email berkaitan dengan dari Google Payment. Anda harus melakukan verifikasi identitas ya. Isinya kurang lebih seperti ini, bisa dibaca ya, bahwa untuk menyelesaikan proses verifikasi Anda harus memberikan informasi tambahan serta dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti misalkan paspor dan SIM ya. Ini penting informasi ini ya, bahwa yang harus diperhatikan berkaitan dengan yang harus dimasukkan itu sama persis dengan informasi yang tertera pada dokumen identitas. Misalnya katakan itu KTP, maka berkaitan dengan nama dan alamat itu harus sama persis ya. Saya sarankan harus sama persis, jangan sampai mengalami kendala terkait dengan verifikasi identitas ini. Ini dikasih tebal ya, bold ya, sama persis ya, 2 kali malahan dilakukan penekanan. Proses verifikasi akan dibutuhkan waktu beberapa hari ya. Selama proses ini berlangsung dan setelah verifikasi selesai, Anda tidak akan bisa mengubah nama dan di profil pembayaran Anda. Ya, ini ada tipsnya untuk mengirim dokumen, yaitu foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya. Jadi jangan sampai dipas-paskan ya kalau di foto, usahakan lewat dari kartu tersebut ya, atau KTP misalkan yang mau di verifikasi. Berikut, gambar harus dapat terbaca, fokus serta tidak ada kilau dan pantulan cahaya. Ini jelas ya, dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima. Ini jelas. Kemudian untuk mencegah penyalahgunaan, kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas. Kalau ini bagi saya tidak terlalu jelas apakah berapa kali. Ada informasi bahwa itu 3 kali. Nanti kita lihat ya berapa kali saya melakukan ini. Tapi informasinya ada yang menyatakan usahakan tidak lebih dari 3 kali. Mudah-mudahan 1 kali saja sudah cukup ya. Berikut, mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun. Kalau bisa ini betul-betul diperhatikan. Jadi kebetulan saya sudah menyiapkan foto dari KTP saya. Nah, ini jelas ya KTP-nya. Kemudian ini KTP saya akan verifikasi ya. Saya tulis tombol verifikasi. Di sini kaitan dengan verifikasi identitas Anda, ada alamat ya, alamat dan nama. Pada tampilan ini kita bisa mengubah atau memperbaiki nama sesuai dengan KTP kita yang akan kita upload. Jadi ini kalau seandainya berbeda, baik itu nama atau alamat, itu termasuk kota, provinsi, dan kode pos, itu silakan dilakukan perubahan sesuai dengan KTP yang akan diupload atau identitas yang akan diupload. Jadi ini tadi KTP saya yang nantinya akan saya unggah di sini. Jadi bisa kita klik unggah untuk mengunggah KTP, foto KTP yang kita akan verifikasi ya, dan ini kita akan unggah. Selanjutnya setelah kita unggah nanti akan muncul tampilan seperti ini, verifikasi identitas, ada tombol kirim. Jadi ya silakan kirim ya, usahakan sudah betul-betul diyakini apa yang diisi itu sudah benar ya, jangan sampai salah melakukan pengisian. Selanjutnya kita kirim dan kita akan diarahkan ke Google AdSense kita. Di sini jelas ada peringatan verifikasi identitas Anda sedang berlangsung. Proses verifikasi memerlukan waktu beberapa hari.
Diperhatikan ini bahwa penghasilan saya itu 0 rupiah ya, artinya ini belum masuk pendapatan saya pada AdSense saya ya, masih 0,0 rupiah. Apakah ini nantinya bisa kita lakukan verifikasi identitas? Beberapa tutorial yang saya kebetulan juga sudah beberapa kali saya coba nonton, itu menyarankan untuk atau langkah verifikasi ini bisa dilakukan jika penghasilan kita sudah lebih dari $10. Kalau $10 berapa ya, kali 140 ya, kurang lebih seperti itu ya kalau kurs Rp14.000. Tapi ini kebetulan masih 0. Nah, tidak berselang berapa lama saya mendapatkan email dari Google Payment. Dan ternyata itu gagal ya, gagal saya melakukan verifikasi identitas. Ini ada malahan proses gagalnya itu ada 4 kali ya, 4 kali. Jadi di sini saya coba buka kembali dan kita akan lakukan verifikasi lagi. Kita coba verifikasi lagi. KTP yang saya gunakan, saya coba lagi untuk men-scan lagi KTP yang masih KTP yang sama tetapi dengan resolusi yang berbeda. Kebetulan saya menggunakan scan fotokopi, tidak menggunakan foto kamera ya, tapi menggunakan scan fotokopi. Dan ini untuk alamat saya sudah tidak melakukan perubahan karena sama ya, sudah sama dengan alamat KTP saya. Dan ini saya unggah kembali KTP dengan resolusi gambar yang berbeda, dan saya berharap ini sudah nantinya akan diterima atau sukses dalam proses verifikasi identitas ini. Kemudian selanjutnya saya coba kirim lagi dan saya dapat lagi email kembali ya. Sudah yang keberapa ya, ketiga kali, sudah yang keempat kali. Emailnya sama juga bahwa harus saya mengunggah kembali, artinya ada pemberitahuan terkait dengan kesalahan pada gambar atau identitas yang saya upload itu dipandang tidak sesuai ya, atau buram atau sebagian sudut tidak nampak ya. Jadi saya coba menyiapkan foto KTP yang baru. Ini saya coba scan kembali foto KTP saya coba scan kembali menggunakan printer fotokopi. Dan di sini ada jelas perbedaan. Yang pertama adalah saya coba menggunakan resolusi yang tinggi untuk ini. Kemudian saya tidak lagi melakukan perubahan terhadap foto tersebut, di mana saya biarkan seperti itu saja tanpa melalui perubahan, dalam arti saya tidak memotong pinggiran KTP-nya. Diperhatikan bahwa pinggiran KTP-nya itu nampak ada bagian-bagian pinggirannya dia agak bulat ya. Tadi itu sempat runcing ya, seperti ini. Ini yang KTP sebelumnya yang saya upload. Perhatikan perbedaannya. Ternyata yang ini ditolak ya. Jelas ini ditolak. Ya, salah satunya adalah menurut saya yaitu ujungnya ini jadi masalah sepertinya. Saya coba yang tanpa ada perubahan sama sekali, dan ini saya coba verifikasi menggunakan KTP yang tidak yang baru ya, yang baru dalam arti yang di scan yang baru. Selanjutnya saya tidak lagi melakukan perubahan terhadap nama dan alamat karena ini sudah sesuai dengan identitas KTP saya. Dan selanjutnya saya unggah KTP yang seperti pada gambar. Terus saya coba kirim. Kemudian diarahkan ke Google AdSense. Verifikasi identitas Anda sedang berlangsung. Proses verifikasi memerlukan waktu beberapa hari. Saya lakukan ini pada tanggal 3 Desember dan pada tanggal 4 Desember itu pada jam 9.13 saya mendapatkan email dari Google Payment, Google AdSense, verifikasi identitas berhasil. Identitas Anda telah diverifikasi. Silakan login ke Google AdSense. Seperti ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini langkah awal identitas saya berhasil diverifikasi. Selanjutnya saya coba masuk ke Google AdSense untuk melakukan langkah selanjutnya. Dalam hal ini adalah tambah metode pembayaran. Tapi ternyata belum bisa dilakukan penambahan metode pembayaran. Ini bisa
Bisa jadi bahwa karena penghasilan saya itu masih belum dikirim ke AdSense saya, masih di YouTube itu kurang lebih ini jadi masih 0 rupiah. Kalau di estimasi pendapatan YouTube saya itu sudah $13,7, tapi ini belum masuk ke Google AdSense. Jadi kesimpulannya seperti itu, bahwa untuk sementara saya belum bisa menambahkan metode pembayaran ya. Nanti mungkin pada video berikutnya saya akan membagi lagi berkaitan dengan tambahan metode pembayaran ini ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam proses verifikasi identitas ini, yang pertama adalah saya melakukan upload terhadap KTP itu ada 2 jenis ya. Ada yang kiri dan ada yang kanan. Yang kanan ini kelihatan bahwa di sudut-sudutnya itu begitu runcing, dan ini karena saya melakukan potong terhadap KTP ini agar nantinya ujung-ujungnya dia sudut ya. Saya berpikir seperti itu. Ternyata ini ditolak ya, ditolak. Dan yang di sebelah kiri itu alhasil diterima. Ya, jadi untuk saran kepada teman-teman yang kebetulan mau melakukan verifikasi identitas, mohon nanti identitas yang akan diupload itu di foto atau di scan apa adanya tanpa melalui proses perubahan atau pemotongan ya, karena ini sudah menjadi bukti bahwa kalau kita melakukan perubahan terhadap KTP adalah nanti dipotong, itu ditolak. Kemudian kalau KTP yang di scan atau difoto apa adanya seperti yang tampak sebelah kiri, itu diterima. Demikian video kita kali ini, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.